khawatir bahwa semua pembicaraan kita atau apa yang kita lakukan di sini dijamin rahasianya dan tidak akan disebarkan ke siapa-siapa. Kalau nggak setuju? Saya setuju. Oke, baik. Pemeriksaan psikologis pada hari ini akan segera kita mulai. Sebelumnya, gimana kabarnya hari ini, Mas Rafi? Alhamdulillah baik, Pak Marcel. Jadi gimana nih permasalahannya, apa yang Anda alami dalam hidup Anda? Jadi begini ya Pak Marcel. Sebenarnya belakangan ini saya sedang merasa depresi. Saya juga dari yang saya analisis sebenarnya saya mengalami depresi itu akibat penumpukan emosi. Ini berdasarkan analisis saya, tapi nanti mungkin Bapak bisa berikan saya analisis lainnya. Kalau menurut saya sih selama ini saya selalu memendam emosi gitu Pak. Jadi misalnya dulu dari SD lah, bisa dibilang orang tua saya ini tidak memenuhi kebutuhan emosi saya Pak. Kebutuhan emosinya itu dalam hal gimana? Jadi misalnya kalau saya ingin marah, saya ingin menangis, ataupun saya menginginkan sesuatu agar bahagia, itu saya merasa bahwa mereka tidak menerima emosi saya dengan baik. Misalnya ketika saya sedang bersedih, lalu saya menangis, malah disuruh jangan nangis. Kalau misalnya nangis saya makin kencang, malah dimarahin. Terus misalnya saya menginginkan sesuatu, mereka kayak jangan, gak usah beli barang itu, gak boleh, tapi nggak dikasih tahu alasannya kenapa gitu. Terus ya seperti itulah Pak. Itu ketika saya masih SD, bahkan sebelum SD sih. Kalau SD saya sudah mulai bisa menerima itu. Lalu emosi apalagi itu selain dari keluarga Anda atau dari lingkungan Anda kayak teman atau dari pacar juga? Apa Anda punya pacar? Ya kalau SD belum sih ya Pak. Tapi ya akibat saya mungkin merasa bahwa emosi saya itu tidak bisa saya regulasi dengan baik. Pada akhirnya ketika saya memasuki SD itu saya jadi orang yang arogan mungkin Pak. Jadi misalnya ada orang menjulut emosi saya gitu, saya itu gampang banget marah gitu. Jadi di SD itu saya sering berantem. Terus mungkin pada saat SD saya juga disegani oleh orang-orang di sekitar saya karena saya sumbu pendek gitu Pak. Berarti Anda tuh setelah dari di keluarga Anda tidak bisa menahan emosi Anda dan Anda akhirnya keluarkan emosi Anda di lingkungan tempat teman-teman Anda ya? Iya betul Pak. Kayak dari situ tuh saya sebenarnya juga merasa nggak pernah diberi apresiasi oleh orang tua saya Pak. Jadi ya saya tuh selalu direndahkan lah, bisa dibilang begitu. Padahal kan pada saat-saat seperti itu seorang anak itu membutuhkan dukungan orang tua kan. Dimana ketika dia mungkin tidak bisa berenang, diajarin berenang biar bisa gitu. Tapi pada waktu itu tidak Pak, saya selalu dicaci maki, maksudnya direndahin sama orang tua saya, diremehkan. Ketika saya berenang dan nggak bisa, dibilang kamu gitu aja nggak bisa kayak cewek gitu. Terus ketika saya memiliki hobi, misalnya saya waktu itu kan suka hobi menggambar, terus orang tua saya justru bukan menyemangati saya atau menyupport saya, tapi malah merendahkan hobi saya gitu. Kayak dibilang misalnya kamu tuh ngapain sih gambar-gambar kayak gitu, itu tuh nggak bagus, lebih baik gambar realistis gitu. Dan dari situ saya berpikir padahal hobi itu kan awal mulanya dari kesenangan terlebih dahulu, ya ditekuni menjadi sesuatu yang bisa bagus gitu. Dari awalnya saya udah nggak disupport gimana saya mau bisa menghasilkan suatu karya yang bagus. Akhirnya mungkin karena kurang support dan dukungan dari orang tua, saya mencari validasi di lingkungan SD saya. Dan saya bisa bilang tadi saya menjadi arogan. Dan apabila ada yang merendahkan saya gampang sekali tersulut. Bahkan saat itu pernah Pak, cuman permasalahan orang teman saya itu mau masuk kelas, bukan mau masuk, itu posisinya sedang istirahat. Lalu kan biasanya kalau anak SD itu ketika istirahat berebutan keluar dari ruangan. Nah di situ ada salah satu teman saya yang mendorong saya, terus saya emosi, saya dorong
balik, dia ngebalik tas saya kan. Di situ nggak tahu kenapa saya merasa emosi, saya ambil bangku, saya lempar ke dia tuh tangannya, jadi kayaknya empar atau retak gitu kan. Dari situ akhirnya saya sering berantem lah pas SD itu gitu. Dan saya ngerasa nggak punya teman yang akrab, maksudnya akrab tuh nggak bisa punya teman yang asik untuk diajak bercanda gitu, karena mungkin orang lain jadinya lebih menjaga jarak sama saya gitu. Coba Anda keluarkan emosi apa lagi nih yang ada yang sewaktu Anda SD? Ada lagi nggak? Sewaktu saya SD ya, yang saya ingat waktu itu saya pernah dikeroyok oleh 5 orang teman saya. Mungkin pada saat itu karena saya saling arogan, mereka nggak berani satu lawan satu gitu ya. Nah terus awalnya cuma iseng juga Pak. Itu mereka tuh salah satu dari mereka ada yang jahilin saya pakai mobil gitu. Oh, dijahilin. Iya. Walaupun Anda sudah over power di situ ya, tapi Iya. tetap dijahilin. Tapi jahilin mungkin dia juga pengen melihat reaksi saya sama pengen melihat saya marah kali ya. Tujuannya mungkin itu. Terus begitu dijahilin ya saya kejar dong. Tiba-tiba kok ada teman lainnya nih 4 orang yang ikut ngejahilin. Di situ posisi saya udah mau berantem Pak, tapi ini justru kayak kejar-kejar gitu, kayak saling mereka tuh ngejahilin saya doang. Ya udah terus pada akhirnya saya marah dong. Gak nyampe refleksi, kayak udah kesel banget gitu. Mungkin mereka juga takut. Terus ada salah satu teman yang takut saya terus disuruh udah karena takutnya nanti bakal ada kasus juga sampai dulu, jadi udah bensin sampai situ gitu. Gimana perasaannya pas waktu Anda dikeroyok tuh gimana? Ya perasaannya yang jelas kesel lah, kesel banget. Tapi setelah saya sadari baru-baru ini ya mulai dewasa ini sebenarnya mungkin saya juga yang terlalu baperan pada waktu itu ya, kayak terlalu arogan gitu sih. Ada lagi yang ada emosi lagi yang waktu Anda SD mungkin dijahilin atau mungkin Anda buat kesel. Jadi kalau Kalau SD saya ungkapkan semuanya waktu SD, apa kenakalan Anda, emosi Anda waktu Anda membuli teman, apakah Anda membuli teman juga? ya kalau mungkin kalau masih di SD saya tuh ingin terlihat kuat gitu Pak. Jadi ya makanya saya bertindak arogan seperti itu, bahkan ketika nggak ada masalah pun saya cari masalah gitu. Oh. Kayak mungkin orang bilang wah tuh ada jagoan gitu, saya samperin gitu, terus saya pura-puranya ngejahilin dia dan pada akhirnya malah ribut gitu juga pernah. Tapi dari situ saya jadi ngerasa kayak hidup tuh masa cuma gini-gini doang. Terus akhirnya nggak ada teman yang bisa asik. Jadi orang tuh kayak yang tadi saya bilang jaga jarak dan segan nama saya. Nah terus ceritanya tuh berlanjut ketika saya masuk SMP. SMP. Iya. Itu gimana tuh? Pas waktu Anda SMP itu apakah Anda lebih overpower dari SD atau malah menjauhi? Nah, jadi pas SMP itu karena mungkin di SD saya ngerasa saya menjadi orang yang membesarkan dan gampang baper. Di SMP saya ingin merubah personality saya gitu Pak. Saya ingin merubah personality saya itu menjadi orang yang asik, humoris, dan konyol gitu. Dan pada akhirnya untuk merubah personality itu saya berhasil gitu. Saya untuk awal-awal sih berhasil ya, di kelas 7 itu kayak banyak teman dan saya menjadi ya lumayan gaul lah. Tapi entah kenapa semakin kesana justru orang-orang malah nyepelein saya, jadi sering bercandain saya, dan pada akhirnya hal tersebut berujung pada bullying sih kalau saya kira pada waktu itu ya. Berarti Anda setelah dari kejadian Anda tuh overpower, sekarang malah jadi dibully gitu ya? Iya. Dan karena mungkin pada saat itu sebenarnya saya dibully itu ya kesel karena pembuliannya udah masuk ke ranah fisik, kayak kepala saya sudah dikoyok. Terus pokoknya saya kesel banget lah, ada salah satu orang yang menurut saya bikin saya kesel banget pada waktu itu gitu. Dan ya karena personality saya di mata mereka itu sudah kebentuk sebagai orang yang konyol dan asik, jadi saya pikir marah tuh seolah-olah berpikir 2 kali gitu kan. Kayak wah kalau misalnya saya kayak gini saya bakal balik ke masa SD gitu. Akhirnya personality konyol itu nempel sama saya pada waktu SMP itu. Dan dia saya dibully kayak yang saya bilang tadi, kepala bagian belakang itu kayak
seenaknya sama saya. Gak enak sih emang itu. Masa-masa SMP saya akui masa-masa yang paling gak enak gitu. Perasaan Anda setelah Anda dibully itu gimana? Apakah Anda punya dendam pada mereka? Oh, kalau dendam pasti ada. Bahkan sampai sekarang mungkin saya kalau membayang Pak dari salah satu pembuli itu yang benar-benar bikin saya kesel, itu saya masih kesel banget. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada dendam itu lah. Saya pengen banget kalau ketemu gitu saya ngomong terus pengen berantem gitu. Sekarang saya udah berani soalnya kan saya udah keluar dari masa SMP yang saya keluar itu. Tapi ya nggak bakal ketemu sih. Kunci satu-satunya mungkin ya saya nggak tahu gimana itu biar saya bisa berdamai sama kondisi itu. Setelah Anda di SD itu menjadi overpower dan sekarang dibully, itu tuh teman-temannya tuh apakah ada yang mendukung ataukah emang pada membuli semua atau gimana? Sebenarnya di masa SMP itu dibilang membuli semua juga enggak. Saya punya beberapa teman ya lumayan lah, yang dekat sama saya gitu. Dan itu menurut saya juga asik juga sih orangnya, kayak kita kemana-mana mungkin selalu sama-sama gitu. Terus obrolan kita juga satu frekuensi. Tapi mau bagaimanapun pada masa itu pembulian itu belum dianggap sebagai pembulian sih kalau menurut saya Pak. Justru itu sebagai suatu keasikan remaja gitu. Jadi orang nggak peka mau ngebela gitu. Iya. Ya kayak gitu. Apakah setelah Anda dibully, apakah ada cerita-cerita ke teman yang Anda yang menurut Anda tuh klop gitu? Apakah saya lupa saya pernah cerita atau enggak. Tapi kayaknya beberapa kali saya pernah bilang kalau orang ini tuh menyebalkan gitu. menyebalkan? Iya. Tanggapan mereka tuh gimana? Mendukung atau biasa aja atau malah wah ayo kita kesana yuk gitu? Kayaknya lebih ke biasa aja sih. Biasa aja. Karena mereka mungkin menganggap bahwa pembulian itu tadi suatu permainan yang mengasihkan gitu, di ranah SMP gitu. Di waktu Anda dibilang pembulian, itu Anda pendam perasaan itu atau Anda keluarkan? Itu selalu saya pendam. Kayak misalnya kepala saya ditoyok di bagian belakang itu kan dia kayak gitulah. Terus saya itu selalu pendam gitu. Di dalam hati saya ingin ngebalas sebenarnya, tapi karena mungkin personality saya yang pada waktu itu saya tercipta konyol, itu saya cuma ketawa-tawa doang. Terus misalnya pernah sepatu saya itu kan baru terus diumpetin. Terus pokoknya itu orang memang nyebelin banget dan saya spill aja namanya tuh virus. Ya itu memang dia nyebelin, bahkan sampai sekarang saya mungkin masih sebel. Dia backgroundnya itu emang dari keluarga berada. Bahkan SMP aja dia udah naik motor Ninja 250 cc tuh Pak. Waktu SD? Waktu SMP. Nah itu kan makanya di situ dia memang overpower juga. Tapi memang salah saya itu nggak ngebalas. Harusnya saya ngebalas. Karena kalau misalnya saya ingin mengulang waktu, sebenarnya saya ingin mengulang waktu masa-masa SMP saya Pak. Kayak ingin dia nggak diem aja gitu ketika dibully. Terus saya dampaknya itu ketika SMP saya menjadi lebih pendiam, nggak percaya diri, sering rasa mual dan pusing. Saya nggak tahu itu efek dari psikologis atau fisiologis dari kepala saya yang sering ditoyok itu. Mungkin terjadi apa tuh benturan-benturan itu kan yang kalau sering saya nggak tahu, nggak pernah saya periksain. Tapi yang jelas pikiran itu selalu ganggu saya gitu. Kayak sebenarnya apa sih yang terjadi sama gua nih? Gitu. Sampai sekarang ini masih ada mendem rasa emosi tidak? Sampai sekarang mungkin emosinya sudah mereda, tapi yang ingin saya lakukan itu lebih ke CT scan kali ya, walaupun kedengaran lucu, tapi saya bikin CT scan di kepala gitu. Sebenarnya ada kerusakan di kepala saya apa enggak sih? Sampai saya itu merasa benar-benar kalau lagi nyimak pelajaran tuh nggak fokus gitu Pak. Saya ngerasa orang-orang nggak perhatiin saya terus saya jadi kurang percaya diri, terus sering mual kayak gitu. Ada lagi yang Anda ingin ceritakan kembali? Mungkin kalau masa-masa baru udah itu aja sih. Oke, sampai di sini saya nangkap nih bahwa Anda tuh merasa dibully dan sekarang tuh masih ada rasa emosi. Iya. Ya. Oke, sebab dari itu kita bolehkah saya
memberikan treatment buat Anda. Silakan. Oke baik, di sini treatmentnya itu yang bernama inventaris. Itu biarkan Anda untuk menuliskan Ya. menuliskan orang yang pernah menyakiti Anda. Judulnya pernah menyakiti. Terus Oke, di sini silakan Anda coba buat dari lingkungan mana Anda pernah menyakiti itu, orang yang Anda menyakiti. Mungkin sebagai contohnya aja ya, kayak teman SD, teman SMP oke, jadi tadi kan teman SMP. pernah menyakiti. Ya, iya. Lalu Lalu selanjutnya silakan Anda di bawahnya ini nama-nama teman yang pernah menyakiti Anda. Apakah kamu sakit? Coba Anda ingat-ingat kembali momen-momen itu, emosi-emosi itu yang pernah Anda mungkin hanya yang paling saya ingat ini aja Pak. setelah itu coba Anda ingat kembali apa yang orang itu lakukan kepada Anda, kayak misalkan lempar sepatu atau apa gitu. Yang saya ingat itu sudah menopang kepala saya. Ada lagi, tuliskan saja nggak apa-apa. Coba Anda utarakan aja di sini, di kertas ini. Apakah cuman ada satu orang ini aja? Yang paling saya ingat sih untuk saat ini satu ya Pak. Yang lainnya ada? Saya lupa, tapi yang paling ingat ini dia. Selanjutnya dari orang ini yang pernah dilakukan, apa sih perasaan yang udah pernah dia lakukan kepada Anda? Kayak perasaannya tuh, aduh gue marah banget nih kepada dia nih. Coba Anda utarakan nih sampai sini. Kayak misalkan marah, senang, atau gimana, ungkapkan saja. Dia sebelum marah, kesel, minta Jadi perasaannya kembali dan saya itu kalau mungkin ingin lupain dia gitu. bahaya. Coba Anda utarakan. Iya. Intinya saya lupain kalau hidupnya itu nggak akan tenang gitu. Selanjutnya coba di bawahnya Anda menuliskan yang pernah kalian sakiti. Maksudnya yang pernah lu sakiti ini.
Ini judulnya yang pernah Anda sakiti. Di bagus. Yang terasa sakit. Iya. Bakal ada masih ingat nama-nama orangnya? Banyak yang masih muda. Itu dari lingkungan. Sentra Susanti. SD. Terus ada lagi. SD semua sih. SD ya. Kembali momen-momen itu, emosi itu. Ini harus. Oh, dua orang itu aja. Sebenarnya banyak mungkin SD yang saya sakiti, tapi yang saya ingat namanya dua ini. Kalau banyak coba Anda dikelompokkan gitu, kayak misalkan teman apa gitu. Teman SD saya. Ya. Terus waktu itu saya juga pernah di itu saya ketika saya masih TK anak saya sakit itu lebih ke mungkin asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Ya. Apa itu yang Anda lakukan waktu sama asisten rumah tangga itu apa? Ada yang fisik sih. Ada fisik. Kalau masa enaknya gitu. Senasnya gimana? Masa enaknya itu lebih ke mungkin sering marahin gitu. Oh, marahin ya. Dianya baik. Selanjutnya kalau Fadil ya, Pagi. Fadil ini apa yang Anda lakukan? Itu Yang saya pernah dan dia itu bikin dia sakit. ya pasti ngebully, tapi saya lupa ngebulinya itu ngapain gitu. Ya. Kayaknya lebih ke verbal ya. Iya kan, oh dia punya keterbatasan fisik juga. Apa itu? Jadi waktu itu dia kan matanya, mohon maaf ada apa namanya juling gitu. Oh, Juli. Ya. Saya sering ngatain itu kayaknya. Selanjutnya yang Giovanni ya. Yang Giovanni itu apa ya? Anda lakukan kepada dia yang membuat dia itu sakit. Kayak Bully juga sih, tapi saya lupa bulinya apa, mungkin lebih ke verbal juga sih, sama fisik juga saya dulu sering mendatangin dia gitu. oh, kalau teman SD SD ya sama si bully lah. perkataan apa yang bikin dia sakit itu ada yang perkataan yang membuat dia bikin sakit hati. Saya lupa sih Pak. Oh, lupa ya. Tapi iya kalau ini lebih ke verbal dulu sih perkataan. Iya. Perkataannya itu seperti apa? Kayak misalkan contohnya aja. Saya lupa. Oh, lupa ya. Coba. Jadi ini yang pernah menyakiti itu berarti dari teman-teman SD ya. Yang merasa sakit. Yang pernah Anda sakiti itu dari teman-teman SD. Iya betul. Itu virus yang paling itu virus gitu. Oh maksudnya yang menyakiti saya kan? Iya, yang menyakiti. Yang menyakiti saya. Bukan yang Anda sakiti. Yang ada sakit, yang saya sakit ini. Oh iya, yang pernah disakiti Anda. Iya. Oh iya. Yang pernah saya sakit ini. Yang menyakiti saya. Yang menyakiti Anda, coba Anda ingat-ingat lagi momen ini. Coba ingat-ingat. Merem nggak? Boleh. Coba Anda mengingat-ingat kejadian itu. Gimana coba perasaannya? Sebenarnya udah hambar sih kalau diingat-ingat. Mbak, ada nggak emosinya? Kayaknya tadi tuh ada yang saya tangkap tuh, Anda tuh masih punya dendam sama dia. Tapi ya kalau diingat-ingat emang saya kesel juga sih mengingatnya. Coba katakan di momen itu aja, di mana dia menyakitinya, masih ada? Wah udah lupa buat diimajinasiin agak susah sih kalau lupa saya. Buat dimana itu saya? Ya, tapi ada perasaan kesel sih. Coba ungkapin semua emosinya di dalam diri dulu, di dalam diri Anda.
Anda track lagi, balik lagi. Selanjutnya coba dalam pikiran Anda bilang, saya memaafkan apa yang Anda perbuat kepada saya. Saya memaafkan apa yang Anda perbuat kepada saya. Coba Anda mengimajinasikan apa yang Anda sudah beri. Mungkin cara saya memaafkan saat ini adalah dengan saya tunjukin balik, saya banyakin balik. Apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Tentu saja saya puas jika saya tunjukin balik. Apakah setelah dari tunjukin balik itu membuat emosi Anda berkurang? Ya, Coba Anda memaafkan apa yang sudah dilakukan. Coba Anda berimajinasi dia. Sudah. Apakah Anda sudah memaafkan? sudah. Apakah Anda lebih lega? Ya, sudah. Sudah lebih lega? Sudah lega. Selanjutnya, karena ini yang pernah menyakiti Anda ya. Sekarang yang pernah disakiti Anda. Coba Anda mengenang kembali, ingat kembali momen-momen itu. Sudah mengenang kembali momen-momen itu. Sudah. Anda ingat lagi yang bernama Fadil, Adli, Giovanni, dan teman-teman SD Anda, Ya. dan terkhusus kepada ART Anda. Apakah ART Anda masih di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda? Ya Pak, itu sebenarnya ada di Depok, di daerah sini sih. Oh, sudah itu ya, sudah tidak di rumah lagi, bukan jadi ART lagi. Oh enggak, itu pas masih TK loh gitu. Kan saya sempat tinggal di sini. Sekarang coba Anda ingat-ingat kembali momen-momen itu. Coba Anda flashback lagi, gimana perasaan dia. Anda ingat-ingat lagi. Dia sedih pastinya. Coba Anda berpikir lagi. Coba Anda bilang dalam diri Anda. Coba bilangnya seperti ini. Maafkan saya apa yang sudah saya lakukan kepada Anda. Sambil Anda membayangkan gimana perasaan mereka setelah Anda pulih. Sudah Pak. Gimana? Coba Anda utarakan gimana perasaan mereka. Perasaan mereka sih terharu karena saya sudah berani minta maaf. Saya sudah berani mengakui kesalahan saya. Waktu sama virus, apakah Anda sudah memaafkan apa yang dia sudah pernah lakukan? Apakah setidaknya berkurang? Berkurang sih. Kalau memaafkan lebih ke, tadi kan saya bayanginnya saya pukulin balik, lebih ke perasaan puas aja. Jadi sekarang tuh sudah lebih lega ya, lebih lega ya. Oke, jadi gimana perasaannya setelah menjalani terapi ini, setelah Anda membayangkan apa yang sudah dibully dan yang membuli Anda? Saya lebih lega dan mungkin lebih bisa menerima keadaan saya saat ini apa adanya. Ya, coba Anda memaafkan ya apa yang sudah mereka perbuat dan yang pernah menyakiti Anda. Coba Anda minta maaf ke dalam diri Anda. Ya, oke? Ya. Apakah sudah puas dengan sesi kali ini? Alhamdulillah cukup puas. Ya, alhamdulillah Pak. Setelah mengikuti konsultasi pada hari ini, saya merasa lebih bisa meluapkan apa yang saya rasakan, dan Bapak bantu juga bagaimana cara saya untuk meluapkan emosi saya yang selama ini mungkin saya pendam, dan saya alhamdulillah bisa lebih plong, lebih lega lah. Coba ya, setelah dari sesi kali ini coba Anda yang sudah saya bilang Anda kalau coba
memaafkan dan coba untuk mengingat kembali gimana perasaan mereka setelah ada sakit. Dan untuk yang tidak konsentrasi, coba lebih konsentrasi, lebih tenang dalam menjalani hidup. Ada kata-kata lagi? Mungkin cukup sih Pak. Bagus sekali dari Bapak, dan ketika saya sudah pulang dari cerita sekali ini, saya akan terus terangkan saran dari Bapak. Oke, baik. Sesi kali ini selesai. Apakah Anda sudah mendapatkan manfaat ya? Sudah lebih puas dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Sesi Ya, lebih lega ya. Oke, baik, terima kasih. Sesi konseling pada hari ini telah selesai. Anda tidak perlu khawatir kalau apa yang sudah kita lakukan ini bukan rahasianya dan hanya untuk kita berdua saja. Terima kasih Mas Raffi. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.